Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Gusal Tenis ya. Kali ini gue mau bahas sebuah website yang selama ini cukup membantu gue dalam hunting atau trading juga di coin memes atau project baru ya di jaringan Solana, BNB atau Ethereum gitu ya. Kebanyakan sih gue di Solana gitu ya, murah gitu. Yaitu namanya adalah Holderscan ya. Gue jelasin dulu bahwa Holderscan ini sebuah situs yang dia bisa merekap banyak data gitu yang sangat berguna buat kita. Yang paling penting adalah tingkat pertumbuhan holder dari kurun waktu ke waktu gitu ya. Jadi menurut gua untuk project baru entah itu meme coin ataupun bukan project meme pun, kalau selama dia belum terlalu banyak atau tidak sama sekali masuk di exchange checks gitu ya, masih di DEX aja tuh penting sekali untuk kita memperhatikan daya minat gitu ya, atau lagi hype nggak nih project ini gitu kan, supaya kita tahu bahwa fase sebuah project meme coin itu lagi fase distribusi kah atau lagi fase akumulasi kah gitu ya, atau trennya naik atau memang trennya turun gitu ya. Karena kita nanti akan bisa melihat bahwa ketika sebuah koin meme atau project baru itu sulit naik, itu selalu indikasinya adalah holdernya pun tidak pernah naik, bahkan cenderung turun. Oke, langsung aja gue masuk di websitenya. Teman-teman bisa lihat ini namanya Holderscan. Di Holderscan ini ada fitur premium dan juga free. Ini gue nggak di endorse ya. Yang free itu bisa ngecek waktunya itu hanya mungkin kalau nggak salah per 4 jam ya, hanya per 4 jam atau per 12 jam ya. Gue lupa. Karena gue udah pakai versi premium gitu ya. Dimana versi premium ini kita bisa lihat sampai per 10 menit gitu ya. Dan kalau yang free itu kita nggak bisa banyak masukin list koin yang ada di sini. Ngecek koin banyak itu nggak bisa, hanya 1-2 aja gitu ya. Dan setelah gue pakai beberapa bulan ini sangat membantu banget gitu ya, terutama buat project-project yang udah punya umurnya ya sekitar 10 hari sampai selanjutnya gitu. Kalau yang baru kan kita belum bisa mendapatkan data banyak gitu ya. Jadi si Holderscan ini sangat bagus buat project-project yang punya komunitas yang udah mulai tumbuh gitu, sehingga kita bisa ngukur tuh gitu ya. Oke, kita lihat salah satu contoh koin yang mungkin gue bisa cek. Kita lihat adalah USDUK ya, misalkan ini per 4 jamnya hari ini ada lonjakan holder ya. Kita bisa lihat di 4 jam sebelumnya itu holdernya hanya 6.460, sekarang di 6.876 gitu. Jadi ada kenaikan, dan per 7 hari ada 164 wallet baru yang membeli si USDUK ini gitu. Dan ini pun kalau kita klik, dia akan memunculkan data yang cukup detail ya, dari pertumbuhan harga, pergerakan harga, holder. Teman-teman juga bisa lihat holder chain-nya di sini. Ya, pertumbuhan holder yang memiliki kisaran holder yang $10, $10, $50, ini dia sampai detail ya. Jadi kita bisa tahu bahwa distribusi atau kepemilikan si sebuah token itu dimiliki oleh pemain retail kah, atau menengah kah, atau banyaknya pemain paus gitu. Nah, itu bisa jadi pertimbangan buat teman-teman gitu ya, memasukkan rumus gitu ya. Kalau rumusnya gue nggak akan kasih tahu gitu kan, itu tergantung masing-masing. Yang penting itu di sini kita punya data yang bisa kita hitung untuk memprediksi sebuah pergerakan harga dari project baru gitu ya. Di sini ada tingkatan holdernya ya, holder yang memiliki nilai dari $10, $50, $100 sampai yang $1 juta pun itu ada gitu ya. Nah, kita lihat bahwa USDUK ini dimiliki oleh 50%-nya itu ya orang-orang yang hanya memiliki $10, artinya ya cukup bagus. Kalau misalkan kebanyakannya itu yang pakai yang punya itu pemain besar, itu saldonya gede, itu cukup berbahaya ya, karena mereka kalau menjual pasti akan sangat mempengaruhi harga gitu ya. Ini seperti ini. Oke. Holder trennya juga ada, holder distribusinya ada ya. Buyer ya ini. Rank 63, 76 ya. Dan yang paling penting itu ketika kita melihat sebuah koin gitu ya, ini naik holdernya, kita bisa cek dulu nih smart contract-nya, bisa kita copy. Mungkin kita bisa masuk ke DEX tool atau DEX screen gitu ya, untuk melihat pergerakan harganya. Apakah betul seiring dengan naiknya holder, harganya pun naik gitu. Tapi yang jelas kalau ada pertumbuhan holder naik, itu berarti minat belinya mulai ada gitu ya.
Kita lihat. Ya. Jadi memang kalau kita lihat si Usduk ini masuk ke zona support dan dia mantul ya. Dan disinilah mungkin holder yang tadi naik itu tuh masuk gitu ya. Nah, jadi menurut gua Usduk patut dipertimbangkan untuk nanti kita beli di area support ini, karena berarti para pemain besar memang betul masuk di area sini gitu kan. Kita coba ambil contoh yang lain. Misalkan ini ya, GTFO ya. GTFO ini kalau kita lihat per 4 jamnya pun holdernya selalu menurun gitu. Bahkan dalam 7 hari ada 216 wallet yang melepas koinnya secara keseluruhan gitu kan. Kita coba lihat di sini. Ya. Nah, di sini terlihat bahwa memang koin GTFO ini masih dalam fase distribusi ya, penurunan setelah kenaikannya yang cukup signifikan. Nah, kalaupun misal gitu ya, kita ingin membeli GTFO ini, kita harus menunggu reaksi holder itu mulai masuk gitu ya, menurut saya. Jadi kita bisa pantau kalau nanti per 4 jamnya ada lonjakan harga seperti Usduk ini, nah baru sebenarnya kita boleh mempertimbangkan untuk masuk. Karena kalau belum ada lonjakan holder, artinya belum ada minat beli gitu, si pasar itu belum mau beli gitu ya. Oke, kita coba ambil contoh koin yang lain, misalkan Sapphire ya. Sapphire hari ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Dalam 4 jam aja tuh kenaikan holdernya ada 184 holder. Cukup lumayan ya untuk kelas koin baru. Coba kita lihat. Ya. Per 4 jamnya. Artinya harga lagi turun, tapi dia ada ada kenaikan holder ya. Jadi bukan berarti ada kenaikan holder itu harganya juga naik, enggak, tapi kita bisa juga bisa mengasumsikan gitu bahwa ini udah mulai masuk nih. Kita lihat support terdekatnya di mana gitu kan. Kalau kita lihat kan ini support terdekatnya di sini. Mungkin kita bisa tunggu di area sini gitu ya. Yang jelas berarti koin ini belum mau ditinggalin gitu. Kita bisa berasumsi seperti itu karena ada pemain yang masuk gitu. Karena rata-rata kalau koin meme itu kalau penurunan pasti dia holdernya akan terus turun. Gitu ya. Kita coba lihat yang harga holdernya sangat turun terus ya. Nah ini misalkan Zenai ya, dalam 4 jam per 1 hari pun dia cenderung turun nih ya, cenderung turun. Bahkan dalam 7 hari 1000 lebih orang menjualnya gitu ya. Kita coba lihat Zenai. Zenai. Ya, ini masih terus fase distribusi ya. Tuh, turun. Maka kita jangan dulu masuk gitu kalau misalkan ini masih kayak begini gitu. Minimal di 4 jam itu ada lonjakan harga dalam per 4 jamnya itu 2 kali. Itu berarti ada menandakan bahwa pergerakan buyer itu mulai masuk gitu ya. Oke. Nah, buat teman-teman juga yang mau gabung di grup member premium di Crypto, silakan kunjungi Instagram kita. Di profile ada menu berlangganan 79.000 per bulan. Di sana kita akan kasih signal-signal yang tidak kita share juga di publik, ya, termasuk altcoin, meme coin, dan proyek investasi jangka panjang. Kalau merasa video ini berguna, silahkan di like, di share ya teman-teman kalian. Bye-bye.